Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pensiunan dan calon pensiunan yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang selalu kami doakan yang terbaik. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta rezeki yang berkah melimpah dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di ruang sederhana kami. Ruang di mana kita bisa berkumpul, berbincang, dan saling berbagi informasi layaknya sebuah keluarga besar. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kami ucapkan atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menyimak channel ini. Kami hadir bukan untuk menggurui, bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk menjadi teman dikala Bapak dan Ibu membutuhkan informasi yang hangat, jernih, dan menenangkan di tengah hiruk pikuk berita yang kadang membuat bingung. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah sangat lama dinanti, yang menjadi buah bibir di mana-mana, yang membuat banyak pensiunan excited, semangat, bahkan sampai bolak-balik cek saldo rekening. Topiknya adalah mengenai kabar akan cairnya rapel gaji pensiunan dengan nominal yang cukup besar. Bahkan ada kabar yang menyebutkan bahwa pencairan bisa dimulai sebelum tanggal 17 Maret 2026. Ada juga yang bilang ada 5 golongan pensiunan yang akan menerima jumlah paling tinggi. Tapi sebelum Bapak dan Ibu terlalu bersemangat dan mulai merencanakan ini itu, ada satu fakta penting yang wajib diketahui. Fakta ini adalah kunci agar Bapak dan Ibu tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Simaklah penjelasan ini sampai selesai. Jangan sampai ada satu detik pun yang terlewat mengapa topik ini begitu sensitif dan begitu menarik perhatian. Karena bagi Bapak dan Ibu pensiunan, uang pensiun adalah sumber penghidupan utama. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, melewati suka duka, mengorbankan waktu dan tenaga, masa pensiun adalah masa di mana Bapak dan Ibu seharusnya bisa menikmati hasil jerih payah dengan tenang. Namun, kenyataannya banyak sekali tantangan ekonomi di masa pensiun. Ada yang masih harus memikirkan biaya hidup sehari-hari yang terus merangkak naik. Ada yang masih memiliki tanggungan seperti membantu anak atau cucu yang sedang sekolah atau kuliah. Ada yang harus menyisihkan lebih banyak uang untuk biaya kesehatan yang semakin mahal. Ada yang masih mencicil rumah atau kendaraan. Makanya begitu ada kabar baik seperti ini, rasanya seperti oas di tengah padang pasir, seperti secercah harapan di tengah kekhawatiran. Nah, mari kita mulai pembahasan ini dari awal dengan perlahan-lahan. Bapak dan Ibu, dari mana sebenarnya isu tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 ini berasal? Apakah ini isapan jempol belaka atau memang ada dasarnya? Sebenarnya kabar ini berawal dari ramainya pemberitaan dan pembahasan di kalangan internal aparatur sipil negara ASN mengenai wacana penyesuaian atau kenaikan gaji. Pemerintah melalui berbagai pernyataan memang berencana untuk menyesuaikan struktur gaji ASN termasuk juga pensiunan, karena pensiunan adalah bagian dari ekosistem ASN yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Nah, dalam proses penyesuaian gaji ini seringki ada yang namanya masa tunggu. Artinya kebijakan kenaikan gaji mungkin sudah ditetapkan berlaku surut sejak tanggal tertentu, misalnya 1 Januari 2026. Namun secara teknis pembayaran gaji dengan nominal baru-baru bisa dilakukan beberapa bulan kemudian, misalnya bulan Maret atau April. Nah, selisih antara gaji lama dan gaji baru untuk bulan-bulan yang terlewat itulah yang disebut sebagai rapel. Jadi rapel itu bukan bonus, bukan hadiah ulang tahun, dan bukan juga bantuan sosial. Rapel adalah hak penuh yang memang sudah seharusnya diterima oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah hutang pemerintah yang dibayarkan kemudian karena keterlambatan administratif. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah pemerintah sudah resmi mengumumkan hal ini? Bapak dan Ibu yang bijak, kita harus bisa membedakan mana informasi yang beredar di media sosial, grup WhatsApp dan YouTube dengan informasi resmi dari pemerintah sampai dengan saat ini. Jika kita telusuri satu persatu dari sumber-sumber terpercaya seperti situs resmi Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB atau PT Taspen, belum ada pengumuman resmi yang secara gamblang menyebutkan rapel gaji pensiunan akan cair tanggal 17 Maret 2026 dengan nominal sekian.
Itu adalah fakta pertama yang harus Bapak dan Ibu pegang teguh. Jangan sampai kita termakan oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. Tapi kenapa kok isu ini bisa begitu kuat dan dipercaya banyak orang? Karena biasanya isu seperti ini muncul dari optimisme dan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Seringki ketika pemerintah menaikkan gaji ASN, maka proses pencairan rapel memang dilakukan sekitar bulan Maret atau April. Jadi tanggal 17 Maret itu mungkin hanya sebuah prediksi, sebuah perkiraan yang kemudian menyebar dan dianggap sebagai kepastian. Inilah yang disebut dengan informasi setengah matang. Berbahaya jika langsung ditelan mentah-mentah. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu soal 5 golongan pensiunan yang disebut-sebut akan menerima rapel dengan nominal paling besar. Kira-kira Bapak dan Ibu termasuk golongan yang mana? Apakah Bapak dan Ibu termasuk yang beruntung itu? Dalam berbagai narasi yang beredar disebutkan bahwa besaran kenaikan gaji tidaklah sama untuk semua golongan. Ada perbedaan persentase, misalnya untuk golongan I dan 2I kenaikannya disebut sekitar 8%. Untuk golongan TERI kenaikannya sekitar 10% dan yang paling menarik perhatian adalah golongan IV yang disebut-sebut akan mendapatkan kenaikan hingga 12%. Nah, karena golongan AV ini memiliki gaji pokok yang paling tinggi dibandingkan golongan lainnya, maka 12% dari angka yang besar tentu akan menghasilkan nominal yang jauh lebih besar pula. Ini adalah logika matematika sederhana yang mudah dipahami. Lalu siapa saja yang termasuk dalam golongan IV ini? Yang termasuk dalam 5 golongan yang sering disebut adalah golongan IVA A, IVB, IVC, IVD, dan IVE. Mereka adalah para pensiunan yang ketika masih aktif mengabdi berada di eselon puncak, memiliki pangkat tinggi, masa kerja panjang dan tanggung jawab yang besar. Mereka adalah para pejabat eselon, para guru besar, para widya iswara utama, dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Jadi wajar jika kemudian rapel yang diterima juga lebih besar secara nominal. Mari kita buat ilustrasi sederhana agar lebih mudah dipahami. Bayangkan Bapak adalah pensiunan golongan tua dengan gaji pokok pensiun 3.000 per bulan. Bayangkan Ibu B adalah pensiunan golongan IV dengan gaji pokok pensiun 5.000 per bulan. Jika keduanya sama-sama mendapat rapel untuk masa tunggu 3 bulan dengan persentase kenaikan yang berbeda, maka perhitungannya kira-kira seperti ini. Bapak A golongan 2 kenaikan 8%, kenaikan per bulan 8%, 3.000 porak R 240.000, maka rapel untuk 3 bulan karap 3 ke 240.000 PR 20.000. Ibu B golongan IV kenaikan 12%, kenaikan per bulan PR 12%, Expo 5.000 EE dan 100.000. Maka rapel untuk 3 bulan teraka 3 AMX nafta tahan pustaf batu atas rupu di 800. Ibu lihat perbedaannya. Ibu bisa menerima rapel hingga hampir 2 juta sementara Bapak A menerima sekitar 720.000. Ini hanyalah ilustrasi dengan angka-angka fiktif, tapi bisa memberikan gambaran mengapa golongan I disebut sebagai penerima rapel tertinggi. Tapi Bapak dan Ibu jangan berkecil hati jika tidak termasuk golongan EV. Apapun golongannya rapel tetaplah rezeki yang patut disyukuri. Yang terup R005 1 juta atau R2 juta itu semua adalah berkah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, untuk membeli sembakau, untuk membayar listrik, atau bahkan untuk sekadar bersedekah. Yang penting kita tenang dan tidak iri dengan nominal orang lain. Nah, selain kabar tentang rapel, ada juga kabar gembira lainnya yang tidak kalah menarik. Pemerintah juga berencana untuk memberikan tunjangan hari raya THR menjelang Idul Fitri dan juga gaji ke-13 yang biasanya cair di pertengahan tahun sekitar bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Bayangkan Bapak dan Ibu dalam waktu yang relatif berdekatan ada potensi 3 kali pencairan dana rapel THR dan gaji ke-13. Ini tentu akan sangat membantu perekonomian keluarga, terutama untuk mempersiapkan kebutuhan lebaran dan biaya pendidikan anak atau cucu. Kabar baik ini juga disambut antusias oleh organisasi-organisasi pensiunan seperti Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI. Dalam beberapa kesempatan, PPI terus menyuarakan aspirasi para pensiunan kepada pemerintah. Tidak hanya soal gaji dan rapel, tapi juga soal pelayanan kesehatan, akses terhadap BPJS Kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan secara umum. Mereka adalah garda terdepan yang memperjuangkan hak-hak Bapak dan Ibu. Kita doakan semoga perjuangan mereka membuahkan hasil yang manis.
Namun di tengah hingar-bingar kabar baik ini, kita harus kembali diingatkan tentang satu fakta penting yang sudah kami singgung di awal. Sampai detik ini belum ada kepastian resmi. Semua yang beredar masih sebatas wacana, prediksi, dan harapan. Lalu, bagaimana sikap kita yang terbaik sebagai pensiunan yang bijak? Pertama, tetaplah tenang dan jangan mudah terprovokasi. Jangan sampai karena terlalu excited Bapak dan Ibu menjadi korban penipuan. Ingat, di saat-saat seperti ini, biasanya banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi. Mereka bisa menelepon atau mengirim SMS mengaku dari Taspen atau bank, lalu meminta data pribadi, nomor PIN, atau bahkan meminta sejumlah uang untuk mengurus agar rapel cepat cair. Jangan pernah percaya. Proses pencairan rapel jika memang sudah diputuskan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui PT Taspen untuk ASN atau PT AABR untuk TNI, Polri langsung ke rekening Bapak dan Ibu masing-masing. Tidak ada potongan biaya administrasi untuk pencairan ini, tidak ada perantara. Jadi jika ada yang meminta uang atau data pribadi, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Kedua, selalu verifikasi informasi. Jika mendengar kabar baik, jangan langsung menyebarkannya ke grup WhatsApp keluarga atau tetangga. Cek dulu kebenarannya. Sumber informasi yang paling terpercaya adalah website resmi Kementerian Keuangan kemenko.go.id, website resmi Kementerian Go.id, website resmi petitaspenaspen.go.id, website resmi petasabriasabri.eo, akun media sosial resmi lembaga-lembaga tersebut yang sudah terverifikasi centang biru. Pemberitahuan resmi melalui surat atau pesan dari kantor Taspen cabang setempat, jadikan itu sebagai pegangan utama. Anggaplah semua informasi di luar itu sebagai kabar burung yang perlu dikonfirmasi. Ketiga, bersabar dan terus berdoa. Proses birokrasi pemerintahan, apalagi yang menyangkut keuangan negara dan menyentuh jutaan orang, pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada proses perencanaan anggaran, pengesahan DIPA, koordinasi antar lembaga, hingga teknis distribusi dana ke seluruh pelosok Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Percayalah, jika memang hak Bapak dan Ibu pasti akan sampai pada waktunya. Allah tidak akan tidur. Rezeki yang sudah diatur tidak akan tertukar. Keempat, manfaatkan waktu tunggu ini dengan baik. Sambil menunggu kepastian, Bapak dan Ibu bisa mulai merencanakan alokasi dana rapel nantinya. Buatlah skala prioritas. Misalnya 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk kesehatan, 20% untuk tabungan atau investasi ringan, dan 10% untuk sedekah atau berbagi dengan sesama. Dengan perencanaan yang matang, insya Allah rezeki yang datang akan lebih berkah dan bermanfaat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izinkan kami bertanya sejenak. Di antara Bapak dan Ibu yang sedang menyimak, adakah yang sudah mulai deg-degan menanti kabar ini? Atau mungkin ada yang sudah mulai menerima telepon mencurigakan dari orang yang mengaku-ngaku bisa mengurus rapel? Silakan tulis pengalaman atau pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah. Kita bisa saling berbagi informasi dan mengingatkan satu sama lain. Komentar Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami dan juga bagi teman-teman pensiunan lainnya yang mungkin sedang kebingungan. Kami sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu menanti itu tidak mudah. Apalagi jika kebutuhan sudah mendesak, harga kebutuhan pokok naik atau ada anggota keluarga yang sakit. Rasa cemas dan gelisah itu wajar. Tapi ingatlah Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innama al-usri yusro, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yakinlah setelah masa penantian yang panjang ini akan ada kemudahan dan kebahagiaan yang Allah berikan. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang berpikir, ini cuma omong kosong. Sudah lama dinanti tak kunjung pasti. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kadang Allah mengulur waktu bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menguji kesabaran kita dan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Boleh jadi rapel ini akan datang di saat yang paling tepat, di saat Bapak dan Ibu sangat membutuhkannya. Boleh jadi angka yang nanti diterima lebih besar dari perkiraan. Selain soal rapel, ada juga wacana yang lebih besar yang sedang digodok oleh pemerintah, yaitu tentang reformasi sistem penggajian ASN yang dikenal dengan sistem single salary atau gaji tunggal. Apa itu sistem single salary? Selama ini penghasilan ASN terdiri dari banyak komponen, gaji pokok,
tunjangan kinerja, tukin, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan lain-lain. Nah, ketika pensiun yang menjadi dasar perhitungan pensiun hanyalah gaji pokoknya saja yang nilainya relatif kecil. Akibatnya banyak pensiunan yang mengalami penurunan pendapatan drastislah pensiun. Dengan sistem single salary, semua komponen penghasilan itu akan dilebur menjadi satu kesatuan gaji yang lebih besar dan transparan. Sehingga ketika pensiun, dasar perhitungan pensiunnya juga menjadi lebih besar. Ini adalah harapan besar para pensiunan yang terus diperjuangkan. Kembali ke soal rapel. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa informasi mengenai tanggal 17 Maret 2026 itu sifatnya masih spekulatif. Bisa saja benar, bisa saja meleset, bisa cair Maret, bisa April, atau bahkan Mei, tergantung kesiapan pemerintah. Oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan, jangan jadikan tanggal tersebut sebagai patokan mutlak. Jangan sampai Bapak dan Ibu kecewa jika ternyata sampai tanggal itu uang belum masuk. Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Jalani hidup dengan tenang dan syukuri apa yang ada saat ini Bapak dan Ibu. Kita hidup di era informasi yang sangat deras. Informasi datang silih berganti. Ada yang benar, ada yang hoax. Tugas kita sebagai konsumen informasi adalah menyaring mana yang layak dipercaya dan mana yang harus diabaikan. Untuk urusan yang menyangkut hak finansial seperti ini, kehati-hatian adalah nomor satu. Mari kita doakan bersama-sama semoga para pemimpin kita, Bapak Presiden, Menteri Keuangan, dan jajarannya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam merealisasikan hak-hak para pensiunan. Semoga prosesnya lancar, cepat, dan tepat sasaran. Doakan juga para pegawai Taspen dan Asabri yang bekerja keras mengurusi administrasi jutaan pensiunan. Semoga mereka selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam bekerja. Kami juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Rezeki yang banyak tidak akan berarti jika badan sakit-sakitan. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa berolahraga ringan sesuai kemampuan. Bapak-bapak bisa jalan pagi atau sekadar senam ringan. Ibu-ibu bisa berkebun atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kesehatan adalah investasi terbesar di masa pensiun. Selain itu, jalin silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan teman-teman pensiunan. Berbagi cerita, tertawa bersama, atau sekadar ngopi santai bisa menjadi obat stres yang mujarab. Jangan sampai kesibukan menanti kabar ini membuat kita lupa untuk menikmati hidup dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu, di penghujung pembahasan kita yang panjang lebar ini, izinkan kami untuk menyimpulkan beberapa poin penting yang harus selalu Bapak dan Ibu ingat. Kabar rapel itu ada dasarnya, yaitu dari wacana kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ini adalah isu positif yang patut kita sambut dengan optimisme. 5 golongan pensiunan IFA, IVB, IVC, IVD, IVE berpotensi mendapat rapel lebih besar karena persentase kenaikan yang lebih tinggi dan dasar gaji yang lebih besar. Namun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Semua informasi yang beredar termasuk tanggal 17 Maret 2026 masih bersifat prediksi dan belum bisa dijadikan pegangan. Waspadai penipuan. Jangan berikan data pribadi atau uang kepada siapapun yang mengaku bisa mengurus pencairan rapel. Sumber informasi resmi adalah website dan media sosial Kemenk, Kemenpan RB, Taspen, dan Asabri. Bersabar, berdoa, dan tetap tenang, hak kita tidak akan kemana-mana. Manfaatkan waktu tunggu dengan merencanakan penggunaan dana dengan bijak. Kami berharap video ini bisa menjadi pencerahan dan menenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian. Tujuan kami bukan untuk membuat Bapak dan Ibu semakin bingung atau kecewa, tetapi justru untuk memberikan pemahaman yang utuh agar Bapak dan Ibu tidak mudah terseret arus informasi yang salah. Sebelum kami akhiri, perkenankan kami memanjatkan doa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan di tanah air ini. Mereka adalah pahlawan pembangunan yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk negeri. Tutuplah segala kekurangan mereka di masa lalu. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka di masa tua ini. Berikanlah mereka kesehatan yang prima, hati yang tenang, dan keluarga yang sakinah. Mudahkanlah segala urusan mereka, terutama urusan pencairan hak-hak mereka sebagai pensiunan. Jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka sebagai rezeki yang berkah, yang membawa kebaikan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Lindungilah mereka dari segala maraba bahaya, dari penipuan, dan dari segala hal yang tidak baik. Kabulkanlah doa dan harapan kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah setia menyimak dari awal hingga akhir. Kami sadar waktu Bapak dan Ibu sangat berharga. Kami haturkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe jika belum agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi belon agar Bapak dan Ibu mendapat pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pembahasan kali ini atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Mari kita bangun diskusi yang sehat dan saling menguntungkan. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan tetap semangat menjalani hari-hari indah di masa pensiun. Sikap terbaik menyikapi kabar baik ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, setelah kita membahas panjang lebar tentang kabar gembira ini, dari asal-usulnya siapa yang dapat, kapan kira-kira cair, hingga kabar tambahan tentang THR dan gaji ke-13. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling krusial. Sikap apa yang harus kita ambil? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak merenung. Apakah dengan membaca atau mendengar semua informasi ini hati Bapak dan Ibu menjadi lebih tenang atau malah semakin bertanya-tanya? Apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki rencana yang matang jika dana rapel ini benar-benar cair? Tentu saja kabar ini sangat membahagiakan, tapi ingat Bapak dan Ibu, kebahagiaan yang berlebihan tanpa diimbangi kewaspadaan bisa membuat kita terburu-buru, bisa membuat kita salah mengambil keputusan. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan beberapa pesan penting sebagai teman yang ikut mendoakan kebaikan Bapak dan Ibu semua. Pertama, utamakan sumber resmi. Jadikan informasi dari saluran resmi sebagai pegangan utama. Sumber-sumber yang bisa dipercaya adalah website resmi Kementerian Keuangan, kemenko.go.id, website resmi PT taspen.id, website resmi PT Asabri, asabri.go.id, website resmi Kementerian PMNPAN, top.go.id, pernyataan pers atau konferensi pers dari pejabat negara yang berwenang, informasi dari YouTube, media sosial, atau grup WhatsApp, anggaplah sebagai referensi awal untuk memahami konteks, bukan sebagai kebenaran mutlak. Jangan mudah percaya pada berita-berita yang bombastis dengan judul "Pasti Cair Resmi dari Negara". Padahal tidak ada sumber yang jelas. Kedua, jaga ketenangan dan kesabaran. Kami memahami menanti kepastian itu tidak mudah. Terkadang hari terasa panjang, minggu terasa seperti bulan. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, hak yang memang benar-benar menjadi milik kita yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tidak akan pernah hilang. Ibarat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kita sudah menanti selama bertahun-tahun, beberapa minggu atau bulan lagi. Insya Allah kita mampu melewatinya dengan sabar. Pemerintah dan lembaga terkait pasti bekerja sebaik mungkin untuk segera merealisasikan hak kita. Ketiga, jangan buat rencana finansial berdasarkan informasi yang belum pasti. Ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak dan Ibu sudah menjual kulit sebelum beruang atau membuat tangga sebelum buah kelapa jatuh. Artinya, jangan membuat komitmen finansial besar seperti memesan barang mahal, berhutang, atau berjanji kepada orang lain dengan mengandalkan dana rapel yang belum pasti waktu dan nominalnya. Tunggulah sampai uangnya benar-benar masuk ke rekening. Setelah itu barulah Bapak dan Ibu bisa merencanakan penggunaannya dengan tenang dan bijaksana. Keempat, waspada terhadap penipuan. Momen-momen seperti ini di mana ada kabar tentang pencairan dana besar seringkali dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Waspadai modus penipuan, seperti ada yang mengaku dari Taspen dan meminta sejumlah uang untuk melancarkan pencairan rapel. Ada link palsu yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan Taspen dan meminta data pribadi, nomor rekening, PIN, password. Ada iming-iming rapel lebih besar jika bersedia membayar biaya administrasi tertentu. Ingat Bapak dan Ibu, proses pencairan rapel tidak dipungut biaya sebesar pun. Jika ada yang meminta uang, bisa dipastikan itu adalah penipuan. Jangan pernah memberikan data pribadi Bapak dan Ibu kepada siapapun. Penutup dan doa Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, demikianlah pembahasan kita kali ini.
Sebuah topik yang penuh dengan harapan dan juga kewaspadaan. Saya harap setelah menyimak video ini Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang lebih jelas, hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih jernih dalam menyikapi kabar tentang rapel gaji pensiunan ini. Sekali lagi saya tegaskan, kabar ini sangat baik, tetapi kita harus cerdas dalam menerima informasi. Jangan sampai euforia membuat kita lupa diri dan jangan sampai ketidakpastian membuat kita gelisah. Kami di channel ini akan terus memantau perkembangan informasi. Begitu ada pengumuman resmi dari pemerintah, insya Allah kami akan segera menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu. Karena itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi lambang lonceng agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Mereka adalah pahlawan pembangunan yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk negeri ini. Ya Allah, cukupkanlah segala kebutuhan mereka, mudahkanlah segala urusan mereka, sembuhkanlah yang sedang sakit, tenangkanlah hati yang sedang gundah, lapangkanlah rezeki yang sedang sempit. Ya Allah, tepatilah janji-Mu sebagai sebaik-baiknya pemberi rezeki. Segerakanlah realisasi hak-hak mereka yang telah Engkau titipkan melalui negara. Berkahilah dana yang akan mereka terima. Jadikanlah sebagai pembersih harta, pelepas dahaga kebutuhan, dan pembawa kebahagiaan bagi mereka dan keluarganya. Ya Allah, lindungilah mereka dari segala marbahaya, tipu daya, dan penipuan. Bimbinglah mereka selalu di jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina habanar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih sudah menemani kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang lebih menarik dan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tenang menjalani masa pensiun. Kami pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang tidak kalah menarik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.